Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ala ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wa innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Ma'asyiral uqala, ayyuhal mustami'una al-fudala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, fabittaqwa al-ismatu minal fitan wassalamatu minal mihan. Ibadallah, di hari-hari yang telah lalu banyak sekelompok manusia yang mengisi ibadah Ramadannya dengan berbagai macam-macam karakter. Di antara mereka ada yang mengisi Ramadannya dengan berjalan merangkak, dan di antara orang-orang ada yang mengisi amal ibadah di bulan Ramadannya dengan berjalan sebagaimana layaknya orang berjalan biasa. Dan di sana ada orang-orang yang mengisi bulan Ramadannya dengan berlari dari mulai 1 Ramadan hingga nanti sampai akhir Ramadan. Ibadallah, kalau bukan lagi Ramadan yang mampu kita persembahkan dengan amalan yang sebaik-baik kita persembahkan untuk Allah, lalu kapan lagi kita akan mempersembahkannya? Ibadallah, kalau bukan di bulan Ramadan kita berinfak sebanyak-banyaknya, semampu kita, lalu kapan lagi kita akan berinfak dengan sebanyak-banyak dan semampu kita? Ibadallah, barangkali Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan kita yang terakhir. Betapa banyak orang-orang yang di tahun lalu masih
bersama kita di bulan Ramadan, masih bersenang-senang bersama kita di hari raya Idul Fitri, sedangkan tahun ini kita tidak mendapatinya kembali. Betapa banyak orang-orang yang dahulu masih sempat merayakan indahnya Idul Fitri dan merasakan nikmatnya bulan Ramadan bersama kedua orang tua mereka, tetapi tahun ini ia mendapati rumahnya tanpa kedua orang tua. Ma'asyiral uqala, ayuhal mustami'un al-fudala, kita bersama-sama berada di ambang sebuah pintu yang memiliki garis start dan berakhir di garis finish. Ketahuilah hamba Allah, pintu itu adalah pintu 10 hari bulan Ramadan. Kalau di hari-hari yang lalu kita belum maksimal, maka sekarang kita sudah berada di ambang pintu 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana banyak sekali fadilah-fadilah yang ada di hari-hari ini. Ma'asyiral uqala, ayuhal hadirun al-fudala, di antara hadis-hadis yang menyebutkan apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berada di akhir hari-hari bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau berijtihad, beliau meningkatkan kualitas ibadahnya, beliau meningkatkan volume ibadahnya, dan ini tidak beliau lakukan di waktu-waktu selain itu. Dan di hadis yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa shadda al-mizar wa ayqadha ahlahu. Yang menjadi sunnah, yang menjadi contoh yang Rasulullah alaihi salatu wasallam lakukan ketika telah datang 10 terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menghidupkan malam-malamnya. Qala ahlul ilmi, berkata para ulama, bagaimana Rasulullah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan? Bidzikri wa tilawatil Qur'ani wa tadarru'i ila Allah. Apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam lakukan ketika di malam 10 terakhir bulan Ramadan? Rasulullah memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak bersimpuh, menangis, bersujud di depan Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dan merupakan sunnah dan contoh yang Rasulullah alaihi salatu wassalam berikan kepada umatnya adalah beliau beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang barusan saya baca bahwa Rasulullah beriktikaf sampai Allah datang memanggil dan mencabut nyawanya. Lalu hal ini diteruskan oleh istri-istri Rasulullah yang mana mereka juga beriktikaf. Ibadallah, kita simpulkan bahwa sunnah dan contoh yang Rasulullah alaihi salatu wassalam
lakukan ketika telah berada di 10 terakhir bulan Ramadan adalah beliau beriktikaf. Lalu apa fadilah dan keutamaan 10 hari bulan terakhir Ramadan ini? Ketahuilah bahwasanya di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini, di sanalah waktunya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Umat Nabi Muhammad memiliki umur 60 sampai 70, sedangkan yang lebih dari itu adalah bonus dari Allah. Kalau kita pikir-pikir, banyak yang meninggal sebelum umur 83 tahun. Dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, maka mereka berumur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tetapi apa kespesialan, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini? Di antaranya adalah mereka diberikan umur yang pendek, tetapi mereka diberikan kesempatan beribadah yang pahalanya lebih banyak jika dikumpulkan tahun demi tahun. 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Ma'asyiral uqala, ayuhal mustami'un al-fudala. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhiri min Ramadan." Taharrau lailatal qadri, hendaklah kamu memeriksa, menyelidiki, mencari-cari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar meningkatkan kualitas dan volume ibadah kita ketika kita berada di malam-malam ganjil, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Hamim, dan demi kitab yang nyata, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam bulan Ramadan, dan kami sesungguhnya adalah yang maha memberi peringatan. Di malam bulan Ramadan adalah malam di mana Al-Quran turun. Ketika bumi dilanda kegelapan, kejahatan dan kesyirikan, maka turunlah Al-Quran sebagai penerangnya. Kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Ibadallah, lalu kapan waktu atau kapan lebih tepatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi? Berkata Ubay bin Ka'ab, dan bahkan beliau bersumpah, la yastasni annaha lailatu 27. Malam Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi kecuali di malam 27. Ini kata sahabat Ubay bin Ka'ab menurut ijtihad beliau. Dan berkata ulama Zir Ibnu Hubeish, bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Mundhir? Dengan dalil apa kamu berkata seperti itu wahai Abu Mundhir? Dengan dalil apa kamu mengatakan dan menandai bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal sekian dan tanggal sekian? Qala bil ayatul lati akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bil alamah anna asy-syamsa tatlu'u fi sabihati yawmiha bayda la syu'a'a laha. Di antara hal yang bisa kita ketahui dan bisa kita lihat ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah ketika paginya matahari terbit putih bersih tanpa sinar, maka inilah yang
disabdakan dan ditandakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ini adalah pertanda malam Lailatul Qadar ketika di malam harinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral uqala, ayyuhal mustami'una al-fudala. Lalu apakah malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam yang ke-27? Di dalam masalah ini berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, was-sahih annaha fi witrin minal ashril awakhir wa annaha tatanaqqal. Pendapat yang paling sahih untuk menentukan malam Lailatul Qadar adalah sesungguhnya malam ini terjadi di malam-malam ganjil dan sesungguhnya malam ini berpindah-pindah. Berkata Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 21 atau malam 23. Dan berkata ulama lain, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 25 atau malam 29. Maka di sini kita menyimpulkan kita harus menyibukkan diri kita di semua malam ini. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan bahkan malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam-malam yang genap apabila Allah berkehendak. Yang intinya kita harus mengisi malam 10 terakhir bulan Ramadan dengan beribadah full, hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bergegaslah kamu, bercepat-cepatlah kamu, berlomba-lombalah kamu menuju ampunan Allah, yang mana ampunan ini dibalas dengan surga. Ma'asyiral uqala, ayyuhal mustami'una al-fudala. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Apabila kita salat beribadah di malam Lailatul Qadar ini, niscaya insyaallah taala Allah akan mengampuni dosa kita, apa yang telah lalu dan apa yang telah di dalam riwayat lain dan apa yang akan terjadi. Ma'asyiral uqala ayyuhal mustami'una al-fudala. Lillahi utaqahu minan nar fi kulli lailah. Allah membebaskan orang-orang dari api neraka di setiap malam-malam bulan Ramadan. Oleh karena itu, kapan lagi kita akan mengejar ampunan dari Allah kalau bukan sekarang? Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh di ambang pintu yang mulia ini, yaitu pintu 10 terakhir bulan Ramadan. Lalu apa doa yang Rasulullah SAW contohkan kepada umatnya agar diperbanyak dibaca ketika di bulan atau ketika di malam terakhir bulan Ramadan? Beliau bersabda, hendaklah kau berbanyak berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa inilah yang hendaknya kita baca sebanyak-banyaknya ketika kita di pertengahan malam, ketika kita berada di sepertiga malam, bahkan ketika kita berada di saat sahur, hendaklah seseorang banyak berdoa dengan doa ini. Ma'asyiral uqala ayyuhal mustami'una al-fudala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan dapat kita amalkan sedangkan kita sudah berada di waktu-waktu yang telah mendekati masanya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
وبارك وعظم وكرم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعيهم إلى يوم الدين بإحسان إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الموحدين يا قوي يا عزيز اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين اللهم أعدنا والمسلمين من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه اللهم أعدنا علماءنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه يا قوي يا عزيز يا جبار اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء هناء يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقيموا الصلاة